Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus mendorong kita untuk mengakui Dia di hadapan orang lain. Ia berjanji bahwa jika kita menyangkal kesetiaan kita kepadanya, kita akan memutuskan hubungan kita dengannya. Dia tidak akan mengakui kita di hadapan para malaikat di surga. Apakah yang dimaksud dengan mengakui Kristus di hadapan orang lain? Itu berarti banyak hal. Segala sesuatu yang kita lakukan yang menunjukkan kepada orang lain tentang iman kita kepada Kristus adalah cara untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Berhenti sejenak untuk berdoa dan membuat tanda salib sebelum makan di restoran atau di kantin adalah cara untuk mengakui Yesus. Datang terlambat ke sebuah acara sosial karena kita menghadiri misa pada hari Minggu adalah cara untuk mengakui Yesus. Berbicara dengan tenang tetapi jelas tentang ajaran gereja, tentang masalah moral dan sosial, bahkan membela ajaran-ajaran itu ketika diserang, itu juga cara mengakui Yesus. Memiliki gambar-gambar religius di rumah kita adalah cara untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka yang datang dan mengunjungi kita. Saudara-saudari, jika di dalam pikiran dan hati kita, inti dari identitas kita adalah bahwa kita adalah murid-murid dan utusan-utusan Yesus Kristus, hampir semua hal yang kita lakukan akan mengumumkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Dia adalah nyata, bahwa Dia adalah Tuhan, dan bahwa kita adalah milik-Nya. Dan semakin sering kita melakukan hal tersebut, semakin dalam ikatan kita dengannya, semakin besar sukacita kita sekarang dan selamanya. Saudara-saudari, belas kasihan Allah tidak terbatas. Kita tidak akan pernah bisa berbuat dosa yang begitu parah sehingga Dia tidak dapat mengampuni kita. Namun Yesus berkata dalam perikop Injil hari ini bahwa mereka yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Bagaimana menjelaskan kontradiksi yang tampak jelas ini? Satu hal yang menghalangi belas kasihan Allah adalah penolakan kita yang terus-menerus untuk menerima belas kasihan Allah. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, aktif di dalam dunia untuk mengkomunikasikan kasih dan anugerah Allah ke dalam hati manusia. Menghujat Roh Kudus berarti menolak berulang kali kasih dan anugerah yang Ia tawarkan. Mati dalam keadaan menolak itu berarti mati di luar persahabatan dengan Allah. Kita semua membutuhkan belas kasihan dan anugerah Allah. Menolak untuk menerima apa yang kita butuhkan untuk keselamatan berarti kita tidak akan mengalami keselamatan. Ini adalah pemikiran yang serius. Entah bagaimana, meskipun kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri tanpa kasih karunia Allah, Allah masih sangat menghormati kebebasan kita, sehingga Dia tidak akan memaksa kita untuk hidup dalam kasih karunia itu. Inilah yang dikatakan oleh Katekismus nomor 1864. Tidak ada batasan untuk belas kasihan Allah. Tetapi siapapun yang dengan sengaja menolak untuk menerima belas kasihannya, menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus, kekerasan hati seperti itulah dapat menyebabkan ketidakmampuan akhir dan kehilangan yang kekal. Saudara-saudari, Yesus menjelaskan bahwa jika kita setia dalam persahabatannya,
Terkadang kita akan menemukan diri kita dalam situasi di mana kita akan mengalami kesulitan, bahkan kesulitan untuk mengakui iman kita kepadanya. Banyak dari murid-muridnya yang pertama, termasuk para rasul, dibawa ke hadapan sinagoga-sinagoga, ke hadapan penguasa-penguasa dan pejabat-pejabat karena iman Kristiani mereka. Dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini dan kuasa-kuasa jahat yang bekerja di dalamnya tidak menyukai kebenaran Kristus dan tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada kita. Maka mereka yang memberitakan dan memberikan kesaksian tentang kebenaran itu akan mengalami perlawanan dan dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban atas kepercayaan, standar, dan tindakan mereka yang berlawanan dengan budaya mereka. Kita tidak perlu takut akan hal itu. Kita harus percaya bahwa Allah akan benar-benar menggunakan pertentangan dan penganiayaan itu untuk memajukan kerajaannya. Roh Kudus akan menuntun kita pada saat-saat krisis dan penderitaan, dan akan bekerja melalui kita untuk mengizinkan Injil menembus hati yang mungkin tidak terjangkau. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang-orang Kristen mula-mula. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang-orang Kristen yang hidup di bawah rejim politik yang sangat anti-Kristen. Ini adalah kasus bagi semua orang Kristen yang tetap setia pada persahabatan mereka dengan Kristus. Cepat atau lambat kita akan menghadapi pilihan untuk mengakui atau menyangkal Tuhan dalam situasi yang penuh tekanan. Yesus tidak ingin kita khawatir akan hal itu. Janganlah khawatir tentang bagaimana atau apa pembelaanmu nanti. Namun Dia juga tidak ingin kita dibutakan. Dia ingin kita siap sedia, tidak terkejut dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan. Sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati